Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita membasahi lisan-lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di atas muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan Dia ciptakan kita di atas muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sampai kapan kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian itu datang, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah di atas muka bumi ini jamaah sekalian. Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah, setelah kita melakukan dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan. Kalau kita telah melakukan dua hal ini, lalu Allah tidak menerima amal ibadah kita, maka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hidup di atas muka bumi ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat sebuah perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di dunia kita berniaga jamaah sekalian, tentunya pasti ada ruginya. Namun kalau kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinilah kita tidak akan pernah merugi di dunia ini, terlebih di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, "Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum zirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Di dalam ayat ini telah tegas para pemirsa sekalian, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia tidak akan merugi jamaah sekalian. Kenapa? Karena di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu huruf tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Nabi tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seseorang membaca alif lam mim, maka sudah 30 kebaikan yang dia dapatkan. Bahkan di dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu kematian. Olehnya itu, tatkala kita selesai melakukan sholat fardu, sesibuk apapun kita, apapun hajat kita di luar sana, maka tidak apa-apa, tidak mengapa kita berzikir sambil berjalan, dan jangan pernah meninggalkan membaca ayat kursi. Karena boleh jadi tatkala kita selesai membaca ayat kursi, di luar sana kita meninggal dunia, dan insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Bahkan di dalam Al-Quran telah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innal hadanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka akan menghapuskan perbuatan-perbuatan kita atau dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kedua ialah, para pemirsa sekalian, wa aqamus shalah, dirikanlah salat.
Sebab kita ketahui bersama di yaumil akhir tidak ada amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan solatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan solat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qur radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamati shalah." Kelak di yaumil akhir, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala oleh setiap seorang hamba yaitu ibadah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau ibadah salatnya baik, maka tentu baiklah seluruh amalannya. Fa in fasada sairu amalihi. Kalau ibadah salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Kita solat jamaah sekalian, kita solat saja, belum tentu ibadah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbala lahu salatun la'allahu." Ada manusia yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun lamanya, tidak ada satupun ibadah salatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah salatnya tidak diterima? Yutimmur ruku'ah wala yutimmus sujudah. Dia menyempurnakan rukuknya namun sujudnya tidak sempurna. Yutimmus sujudah wala yutimmur ruku'ah. Dia menyempurnakan lagi sujudnya namun rukuknya tidak sempurna. Orang-orang seperti ini sekalipun dia beribadah sampai ajal menjemputnya, kalau tidak mencontohi Nabi SAW dalam peribadatan, maka ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Yang terakhir jamaah sekalian, wa anfaqu mimma razaqnahum sirrah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menafkahkan harta kita dengan memberikan air minum kepada orang, ini adalah sebuah amalan yang sangat berat meskipun terlihat sederhana. Kalaulah saja wanita pesina dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan seteguk air kepada seekor anjing, lalu bagaimana tatkala seorang hamba memberikan air minum kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana ketika kita memberikan makanan kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanan yang kita masukkan, berikan kepada saudara-saudara kita, di dalam perut mereka akan tumbuh menjadi daging. Dengan daging tersebut akan tumbuh makanan tersebut menjadi daging di dalam dirinya. Dan setiap mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan juga kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون